Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, siswa-siswi SD Islam Sabilil Huda, untuk mengawali pembelajaran tahun 2021-2022, perkenalkan, sini nama saya Bapak Muhammad Didi Arafik, akan memberikan pelajaran di kelas 6 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Untuk perkenalan saya tambahkan untuk nomor HP sudah ada di grup. Jadi nanti kalau ada apa-apa anak-anak bisa japri nomor Pak Didi atau tugas-tugas ya, atau di grup. Demikian untuk perkenalan pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari untuk pembelajaran pertama, yakni indahnya saling menghormati. Jadi anak-anak kita hidup di negara Indonesia ini, kita harus saling menghormati dengan antar sesama, baik tetangga, teman, atau orang tua kita, guru-guru kita harus saling menghormati. Jadi di Indonesia, di masyarakat tentu banyak perbedaan anak-anak. Jadi mulai dari suku, bangsa, bahasa, maupun adat istiadat maupun agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Di sini hidup di masyarakat kita harus saling hormat menghormati, terlebih dengan saudara, orang tua, teman atau tetangga, serta masyarakat yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu anak-anak harus saling menghormati, baik lebih-lebih dengan orang tua, karena orang tua kita adalah orang yang pertama kali, orang yang melahirkan kita, orang yang membiayai kita. Nah, ini tentu kita tidak lepas dari bimbingan orang tua. Untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari halaman 13. Selanjutnya dibuka anak-anak halaman 14. Di situ ada contoh bagaimana kita dengan teman tidak saling menghormati. Di situ terjadi pertengkaran. Di sini sebagai murid-murid SD Sabilil Huda, tentu kita tahu hal ini tidak baik untuk kita lakukan. Lebih-lebih kita sekarang ini kita tidak masuk sekolah, jadi kita sistemnya daring. Jadi anak-anak tentu banyak bergaul dengan teman-teman di sekitar kita. Apa yang kita harus lakukan apabila kita melihat teman kita bertengkar? Tentu jawabannya kita harus melerainya. Kita harus menyelesaikan, ikut membantu bagaimana agar teman kita itu tidak saling bertengkar. Ini tugas kita sebagai anak yang soleh dan solihah, sebagai anak yang terpelajar. Setelah itu anak-anak dilihat di buku halaman 14 di bagian bawah. Di situ ada pendapatmu bagaimana kalau kita melihat kejadian seperti pada gambar halaman 14. Situ nanti anak-anak kerjakan. Setelah itu kamu tulis pendapatmu, apa yang kamu ketahui, kamu amati. Setelah itu kamu catat di dalam buku
pendapatmu tersebut, lalu nanti difoto dikirim ke HP-nya Pak Didik. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana saling menghormati, tentu tidak lepas kita di dalam pelajaran PAI kita membaca Al-Qur'an. Nah, di sini pada halaman 15 pada sub pokok bahasan yang A, membaca surat Al-Kafirun. Sebelum kita mengenal bacaan surat Al-Kafirun, di sini Pak Didik akan menjelaskan apa-apa saja ya tentang surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun tergolong di dalam surah Al-Makkiyah. Tadi diturunkan di kota Mekah. Kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Nah, di situ tepat sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, surat Al-Kafirun diturunkan. Jadi terdiri dari 6 ayat. Surat tersebut berisi tentang sikap toleransi Nabi Muhammad terhadap kaum kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy mengajak beliau menyembah Tuhan yang mereka sembah. Nah, jadi orang-orang kafir mengajak Rasulullah dan sahabatnya untuk menyembah Tuhannya, tidak menyembah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kemudian mereka orang kafir Quraisy akan menyembah. Jadi Nabi Muhammad di sini diberikan tugas oleh Allah untuk bagaimana orang kafir-kafir Quraisy ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu beragama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, setelah itu Allah menurunkan surat Al-Kafirun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, demikian tadi bacaan surat Al-Kafirun. Anak-anak harus bisa membaca dengan tartil, dengan mengedepankan tajwidnya. Jadi anak-anak harus bisa membaca Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an adalah kitab umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus bisa membaca kitab kita, yakni kitab Al-Qur'an yang di dalamnya ada bacaan surat Al-Kafirun, di mana surat Al-Kafirun yaitu surat yang 109. Nah, di sini selanjutnya Pak Didik akan menjelaskan di dalam surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat yang artinya tadi. Surat yang pertama, katakan Muhammad, hai orang-orang kafir. Ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ketiga, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Yang kelima, dan kami dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan yang terakhir, yang keenam, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, di situ ada 6 arti, di mana nanti anak-anak dicatat di buku tulis surat Al-Kafirun beserta artinya, dan sekalian difoto nanti pada tugas yang halaman 14.
Tapi sebelum ditulis, anak-anak harus memahami bacaan tersebut. Demikian untuk pembelajaran pada pertemuan yang pertama. Semoga di masa pandemi ini kita diberi kesehatan sama Allah, diberi keselamatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai seorang pelajar dengan baik dan dapat menuntut ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Semoga bermanfaat pembelajaran PAI pada pertemuan yang pertama ini. Kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.